يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azza wa jazakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i yang insyaallah Ta'ala semaksimal mungkin kita bisa amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Ini tujuan kita menuntut ilmu, bukan untuk bermegah-megahan. Sekali lagi, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk mengumpulkan wawasan semata, bukan untuk pamer bahwasanya saya adalah penuntut ilmu. Tidak, yakni tidak lain. Namanya menuntut ilmu itu tujuannya cuma satu, untuk beribadah kepada Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Baik, ada salah satu sebagai muqaddimah, ada salah satu perkataan salaf terdahulu mengingatkan kita akan kuatnya mereka dalam memegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di antara kalau tidak salah dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian, janganlah engkau menggaruk kepalamu, janganlah engkau menggaruk kepalamu melainkan dengan sunnah Nabi-Nya. Jadi janganlah engkau menggaruk kepala kecuali apabila itu ada perintah. Lihat, ini salah satu perkataan yang sangat tinggi sekali dari kaum salafun saleh. Apa artinya? Salafun saleh itu orang-orang yang saleh yang kredibilitas keagamaannya, keimanannya, akidahnya itu benar-benar terjaga. Mereka mengajarkan kepada kita, janganlah kalau engkau sanggup, janganlah engkau menggaruk kepala kecuali dengan sunnah. Jadi sampai cara menggaruk kepala saja mereka kasih koridor. Kalau bisa harus ada sunnahnya cara menggaruk kepala ini. Lihat, apalagi permasalahan akidah, apalagi permasalahan ibadah. Sampai kalau bisa, apalagi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jelas mereka insyaallah Ta'ala paham. Andai kata engkau tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, kalau engkau mampu lakukan. Paham artinya? Jadi kita, saya mau garuk kepala, ada nggak sunnahnya? Gitu. Sampai seperti itu perhatian mereka terhadap sunnah. Makanya kita kaum muslimin yang mengaku cinta kita adalah mengikuti salafun saleh, yang hal-hal seperti ini diperhatikan. Ini adalah koridornya manhaj bagaimana kita beragama. Ini sangat penting sekali, ikhwan. Baik, itu sebagai muqaddimah penyegaran. Selanjutnya, kemarin kita sampai ke tawassul ya. Tawassul itu ada
ada dua. Yang pertama masyru' yang disyariatkan. Kemarin kita sudah membahas ada di situ. Yang disyariatkan itu sebagai murojaah, yang disyariatkan. Tawasul itu apa sih, Mas? Berdoa perantara. Secara umum apa definisi tawasul itu? Benar, Masya Allah. Perantara, berdoa kepada Allah melalui perantara. Mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara peribadatan yang disyariatkan. Itu secara umum seperti itu. Baik. Tawasul kemarin kita bagi menjadi dua secara global. Yang pertama yang disyariatkan. Yang masuk, apa itu yang masuk? Yang disyariatkan apa saja? Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama tentang kita tawasul menggunakan asma dan sifat. Contohnya gimana? Dalam realnya kita mempraktekkan tawasul dengan asma wa sifat itu seperti apa misalnya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ighfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah, maafkanlah aku. Itu kita tawasul menggunakan apa? Asma dan sifat-sifat Allah. Kemarin kita sudah berikan contoh satu. Ya Razzaq, urzuqni, wahai yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah saya rezeki yang manfaat dunia akhirat. Mas, rezeki bukan cuma duit saja, Mas, kita tahu. Antum bisa duduk di sini itu rezeki atau tidak? Wallahi banyak saudara kita yang diberikan kaki, diberikan uang, diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan kesehatan, mereka nggak mampu masuk ke tempat yang mulia. Ini adalah rezeki yang sangat-sangat mulia, sadar atau tidak sadar. Coba kalau pintu hidayah ditutup dari Allah, oleh Allah dari salah satu seorang hamba, apa rasanya? Ini musibah terbesar. Ulama kita menjelaskan, musibah terbesar itu apabila kita sudah tidak bisa menikmati imannya, tidak bisa menikmati indahnya ibadah, nikmatnya iman. Itu adalah hukuman terbesar. Ada orang ibadah nggak bisa nikmatin terus. Ini adalah rezeki. Antum bisa duduk di sini. Allah, ini adalah rezeki yang paling mulia yang tidak diberikan oleh sebagian hamba-hamba Allah yang lain. Maka kita wajib bersyukur. Terus selain asma wa sifat, apa lagi kemarin? Amalan soleh. Kemarin contohnya apa amalan soleh itu? Ada 3 manusia yang dikurung di dalam goa. Yang satunya ketaatan kepada orang tua, yang satunya mempertahankan apa? Mempertahankan kehormatannya. Yang lain ada amalan-amalan soleh yang lain. Jadi intinya kalau kita mau tawasul dengan amalan yang kita anggap amalan tersebut ikhlas dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pernah kita punya dan kita lakukan. Apa itu amalannya? Ya antum yang tahu. Gitu. Dengan seperti itu, ya Allah, saya pernah bersedekah. Tidaklah saya bersedekah kecuali hanya menginginkan wajah Engkau saja, ya Allah. Kalau memang itu adalah perbuatan mulia dan Engkau terima, maka angkatlah bala dari tubuh kami, dari diri kami dan seterusnya. Kayak yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Saya melakukan begini ya Allah. Kalau memang hal tersebut adalah benar dan Kau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Sama halnya dengan demikian, saya pernah melakukan gini ya Allah. Kalau memang itu ikhlas karena Allah, karena Engkau, maka angkatlah bala ini, ringankanlah, berilah jalan keluar dari bala ini dan seterusnya. Itu namanya dengan amalan soleh. Itu secara ringkas, karena panjang lebar kali tingginya sudah kemarin waktu itu. Baik, yang terakhir apa?
Nah, baik, meminta kepada orang soleh, tawasul, doa. Nah, ini perlu yang dicatat apanya? Doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ini yang perlu dicatat. Nah, itu yang secara ringkas. Buktinya mana, Mas? Buktinya ketika ini jadi perdebatan sebenarnya hadis tentang Al-Abbas, pamannya Rasulullah. Bapaknya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu. Paham ya? Abdullah bin Abbas sepupu, Al-Abbas itu pamannya Rasulullah. Berarti dia saudara sama siapa, Mas? Bapaknya Rasulullah SAW. Paham ya? Baik. Hadis tersebut ketika Paceklik dimintain doa. Siapa yang minta doa kepada beliau? Al-Abbas. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala minta doa kepada orang soleh. Nah, Umar kurang soleh atau gimana kan? Umar kurang soleh? Bukan seperti itu, Mas, konsepnya. Antum pernah dengar Uwais? Ya, orang soleh yang ikhlas membantu siapa? Ibunya. Ya. Yang diminta, kamu minta doa kepada dia. Nanti kalau ada rombongan dari Yaman, antum pilih siapa yang namanya Uwais. Siapa yang diminta? Siapa yang diminta doa ke beliau? Amirul Mukminin. Iya tidak? Kurang soleh? Ya. Intinya adalah orang hidup, orang soleh yang hidup. Kita boleh nggak minta doa sama mereka? Boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dengan sendiri. Ini penjelasan sebagian para ulama. Yang lebih baik adalah kita berdoa dengan diri kita sendiri kepada Allah. Paham? Baik, kita lanjut. Yang bagian kedua, yakni qauluhu at-tawassul al-mamnu'. Tawassul ila Allah bima lam yasbut fi syar'i annahu wasilatun. Bagian yang kedua, perkataan beliau adalah mengatakan at-tawassul mamnu'. Tawassul mamnu' itu tawassul yang terlarang. Artinya apa? At-tawassul ila Allah bima lam yasbut fi syar'i annahu wasilatun. Yakni sebuah tawassul kepada Allah yang ditujukan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ini tawassul yang terlarang. Tawassul al-mamnu' itu artinya tawassul yang terlarang. Bagaimana yang terlarang itu? Adalah sebuah tawassul dengan wasilah yang ditujukan kepada Allah, tetapi tidak ditetapkan oleh syariat. Gak ada ketentuannya, gak ada koridornya di dalam syariat. Itu adalah mamnu'un syar'an. Itu tidak diperkenankan di dalam syariat. Wa hadha qismu tsani min aqsami tawassul. Ini adalah bagian kedua dari tawassul. Kullu ma lam yasbut fi syari'ati annahu wasilatun ila Allah ta'ala fa huwa mamnu'un muharram. Segala sesuatu yang bentuknya itu disangka wasilah yang tidak ditetapkan di dalam syariat, maka itu adalah mamnu'un muharramun. Itu terlarang, haram, tidak diperkenankan. Ada wasilah-wasilah yang diajarkan oleh Nabi kita yang tercatat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka diperkenankan dengan hal tersebut. Wa huwa adwa'un ba'duha asyaddu khudurah min ba'dihi wa minha. Sebagian ada yang bahaya, sebagian sangat bahaya, dan seterusnya penjelasan beliau. Namun awal, jenis yang pertama yang dia itu terlarang. Apa itu? At-tawassul ila Allah bi jahil anbiya'i was-salihin wa makanatihim wa manzilatihim inda Allah, wa hadha muharramun bal huwa min al-bid'ah muhdatsah li'annahu tawassul lam yushra' Allah wa lam yu'dhan bihi. Ini dia. Apa itu? Tawassul kepada Allah, yakni dengan jah atau kedudukan
nabi atau orang soleh. Maksudnya seperti apa ini? Dan ini kedudukan dan jah ini artinya seseorang itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi dengan kalimat melalui kedudukan atau kehormatan atau ketinggian dari seseorang di hadapan Allah. Misalnya begini, ya Allah, dengan kedudukan nabimu atau ketinggian atau kemuliaan nabimu, maka lepaskanlah kami dari bahaya ini. Misalnya begitu. Itu adalah tawassul dengan kedudukan seseorang yang mulia di hadapan Allah. Maka ini tidak diperkenankan. Kenapa, Mas? Kalau memang ini benar, Mas, tadi hadis Al-Abbas ketika terjadi paceklik, harusnya Umar bukan datang kepada siapa? Bukan datang kepada Al-Abbas. Kedudukannya Al-Abbas di mata Allah sama kedudukannya Nabi jelas, nggak perlu ditanyakan tinggian siapa. Nah, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tetap datang kepada pamannya yang masih hidup? Dulu kami minta doain oleh Rasulullah ketika paceklik, maka diturunkan hujan. Maka sekarang saya minta kepada pamannya Nabi Al-Abbas, maka diturunkanlah hujan. Seperti itu. Kalau memang kedudukan itu ada, niscaya Umar bin Khattab duluanlah yang mereka ataupun sahabat tersebut berdoa kepada kedudukan Nabi. Kalau memang ini diizinkan, niscaya Umar lah yang paling tahu tentang hal ini. Tapi kenyataannya Umar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang zaman ini. Nah, kalau kita berdoa langsung kan kita ini kotor, Ustaz. Iya tidak? Itu hujah sebagian mereka. Kalau kayak gitu, apakah kita dipandang oleh Allah? Maka kita minta bantuan, meminjam nama orang-orang soleh. Demi kedudukan wali fulan, demi kedudukan nabi fulan, maka ampunilah. Tidak perlu demikian. Itu namanya kita tawasul dengan kedudukan. Maka ini tidak diperkenankan. Maka seperti yang diizinkan oleh Allah Rabbuna, dikabarkan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruhu liqouli ta'ala, Allahu adzina lakum, apakah Allah yang mengizinkan bagi kalian? Ini pertanyaan ingkar. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Dari mana bisa tahu bahwasanya si fulan bin Alan itu diizinkan? Seolah-olah begini loh, Mas. Kalau misalnya berdoa dengan kedudukan Nabi, kedudukan orang soleh, kedudukan wali, seolah-olah begini loh. Ya Allah, demi kedudukan, dengan memandang kedudukan wali fulan ini, tolong kabulkan permintaan saya. Seolah-olah kalau nggak pakai kedudukan wali fulan, seolah-olah Allah itu nggak akan kabulin. Paham nggak, Mas? Ya wali fulan, ya Allah, dengan kedudukanmu yang mulia di hadapan Allah, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Nah, seperti itu. Seolah-olah siapa yang ngatur? Makanya di sini Allah Rabbuna Jalla dzikruhu di dalam surat Yunus 59 pun mengatakan Allah adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Tahu dari mana izin ini diberikan kepada A, B, C dan seterusnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang hal seperti itu. Lianna jah salihin wa makanatahum 'inda Allah innama tanfa'uhum hum. Lihat, para nabi, kedudukan para nabi dan orang-orang solih itu fungsinya, ada fungsi
akan bermanfaat dan berfungsi untuk mereka sendiri. Kedudukannya yaitu kedudukan orang-orang soleh ya bagi mereka sendiri, tanpa umum. Yang memiliki manfaat atas kedudukan dia di mata Allah ya dia mereka sendiri. Nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah yang bermanfaat untuk Nabi. Terus kita bagaimana? Ya kita memiliki kedudukan kita untuk mengambil manfaat dari Nabi itu dengan cara taat kepada Nabi. Itu caranya. Bukan wasilah dengan kedudukan. Kita ini kotor, Ustaz. Kalau nggak pakai yang seperti itu, apa mungkin kita bisa diterima? Ud'uni astajib lakum. Ini berdoa aja sama saya. Antum kalau dikasih tahu sebuah perkataan dari seseorang yang orang itu antum percaya, udah masuk aja ke sana, insya Allah antum diterima. Yang ngomong siapa? Oh, yang ngomong si Fulan. Antum percaya nggak? Itu orang terkenal amanah, percaya dia? Percaya 100% antum percaya. Nah ini yang ngomong adalah Zat yang Maha Mulia. Berdoa kepadamu, maka engkau akan dikabulkan. Akan aku kabulkan. Permasalahannya keyakinan kita terhadap Allah itu seberapa? Kan gitu ya. Pertanyaannya keyakinan kita kepada Allah itu seberapa? Yakin atau tidak? Kalau Allah tidak pernah mengingkari janjinya, begitu. Di banyak ayat, di akhir-akhir ayat senantiasa Allah Rabbul Jalal itu mengatakan demikian. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka berdoa kepada Allah. Ada sebuah hadis, ini bukan nggak dikatakan hadis juga, karena ini hadis dikatakan oleh para ulama palsu tentang hal ini, tentang berdoa kepada Allah melalui kedudukan orang saleh. Idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi 'azim. Jika kalian ini meminta kepada Allah, maka memintalah dengan kedudukanku. Sesungguhnya kedudukanku di hadapan Allah itu besar atau agung. Lihat. Ini yang sering dipakai oleh sebagian saudara kita. Kalau tidak mau dikatakan dhaif, ini palsu. Kalau tidak mau dikatakan palsu, setidaknya ini dhaif. Bisa dilihat nanti di rumah komentar para ulama tentang hadis ini. Seperti apa? Kalau kalian mau memintalah dengan jahku, dengan kedudukanku, dengan kehormatanku, sesuai dengan kalimat yang seperti ini. Sesungguhnya kehormatanku di sisi Allah itu sangat agung, dan ini palsu, tidak dibenarkan, ini tidak ada. Makanya kalau memang ini ada, niscaya Umar radhiyallahu ta'ala yang beliau akan maju duluan kepada kuburnya Rasulullah. Kita lihat para sahabat, ada nggak yang maju kepada kuburnya Rasulullah? Tidak ada. Ketika mereka terjadi musibah, ada tidak musibah di antara mereka setelah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak, bukan 1-2. Diawali dengan apa? Pembunuhan Utsman. Terus berantai, terus ada terus. Musibah ada terus, tapi mereka nggak ada yang berdoa demikian, nggak ada yang datang kepada kubur demi kedudukan nabimu, ya Allah, maka damaikanlah kaum muslimin yang sedang bertikai. Ada tidak? Nggak ada. Ada yang bertikai saat itu? Sifil, perang sifil, jamaah. Tidak. Cerdasan siapa? Kita atau mereka? Ini dia. Makanya beragama nggak bisa pakai akal, harus pakai wahyu. Seperti ini. Wa idza lam yakun hadha at-tawassul ma'rufan fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa qad nassa 'ala man'i minhu wa tahrim ghayr wahid min ahli al-'ilmi. Hal yang seperti itu tadi tidak dikenal di kalangan di zaman
Nabi. Dan ini pelarangannya jumhur para ulama, serombongan para ulama melarang hal ini. Walaupun sebagian mereka ada yang komentar begini dan begitu, serombongan para ulama. Makanya kemarin pun Anda mendapati seseorang mengatakan, ada yang mengatakan ini boleh tawasul yang seperti ini, tawasul seperti ini. Ada yang mengatakan ini boleh dengan kedudukan orang soleh dan para nabi. Katanya ada yang mengatakan ini boleh, ini dibagi menjadi tiga. Ada yang membolehkan, ada yang membid'ahkan, ada yang mensyirikkan. Kalau bid'ah dan syirik jelas perkaranya. Yang Anda tanya kepada orang tersebut apa? Ada tidak perbuatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in melaksanakan seperti yang Anda sampaikan, Ustaz? Saya tidak, jawaban beliau, saya tidak mendapati para sahabat mengatakan demikian. Lantas kenapa Anda mengatakan itu boleh? Sampai hari ini tidak dijawab. Ini adalah manhaj, Mas. Seperti ini cara beragama. Mudah cara beragama itu. Yang sulit kita. Gitu. Yang nggak ada diada. Ada. Sebenarnya mudah aja. Para sahabat gimana gini? Oh, selesai gitu. Mudah. Yang bikin kita para ulama tebel-tebel ini karena ada kelompok begini akhirnya dijelaskan. Ada iman begini, yang iman begitu. Terus kemudian dijelaskan akhirnya berjilid-jilid. Pada pelajaran Islam itu antum lihat rukun iman, rukun Islam berapa pelajarannya? Dikit. Akhirnya makin hari makin panjang. Akhirnya mereka tebal semua. Seolah-olah pelajaran Islam itu sulit, padahal tidak sulit. Nah gitu. Atau buka buku akidah yang lain yang bicarakan itu lagi. Iya tidak? Di masjid ini saja ada pelajaran akidah. Berapa kitab? Ada beberapa. Iya tidak? Yang dibicarakan, ya itu lagi. Gak jauh. Sebenarnya pelajarannya itu aja. Tinggal antum hafalkan sedikit bersama dalilnya dan penjelasannya, pemahamannya, kemudian praktekkan. Selesai. Yang bikin riwah itu adalah al-firqah ad-dhallah. Kelompok yang menyimpang itu yang bikin riwah. Seperti tadi. Tawasul dengan jahnya orang soleh dan nabi itu boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan syirik. Giliran ditanya, kalau memang itu boleh, berapa kali para sahabat itu melakukan hal itu? Atau di zaman sahabat siapa yang mengatakan itu boleh? Tabi'in siapa yang boleh? Tabi'in siapa yang boleh? Ternyata saya tidak mendapati. Oh, dikatakan boleh, tidak boleh dikatakan demikian. Itu dia. Ada penjelasan dari Imam Abu Hanifah mengenai tentang tawassul dengan jah ini. Apa kata beliau? Yukrah an yaqula da'i, dibenci. Ini yang ngomong Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini Mas, kenapa Anda harus jelaskan sedikit bahwa kita beragama itu bukan berdasarkan madhab tertentu. Madhab tertentu itu kalau kita masih belajar sambil berjalan tidak mengapa. Yang tidak boleh itu ta'assub dengan madhab tertentu. Adapun madhab itu fungsinya adalah untuk membantu kita memahami al-Islam, bukan madhab dijadikan agama. Ini dia yang kadang sering salah. Madhab itu dijadikan agama. Paham tidak, Mas? Makanya di sini dibawakan perkataan Imam Abu Hanifah. Bukan kita tidak menghargai perkataan Imam Syafi'i, bukan kita tidak menghargai Imam Ahmad, Malik dan yang lain dan para imam setelahnya atau sebelumnya. Tidak. Salah satu contohnya adalah yukrah an yaqula da'i, maka dibenci. Kalau yukrah perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah haram. Karena di zaman dahulu dikatakan yukrah, benci. Benci kalau versi beliau adalah haram. Maka di sini pun diberikan
catatan bahwasanya qulu yuqra yahrum, haram. Apa? Orang yang mengatakan apa? As'aluka bihaqqi fulan, saya meminta kepadamu wahai ya Allah dengan haknya si fulan. Ini perkataan siapa? Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Yang nggak boleh meminta kepada Allah dengan kedudukan Nabi itu cuma satu kelompok, yaitu Wahabi. Begitu katanya. Jadi yang tidak membolehkan adalah Wahabi. Pertanyaan saya, kapan Imam Abu Hanifah ini masuk daftar di DPC mana? Dia daftar jadi anggota Wahabi. Kapan Imam Abu Hanifah? Ini sebelum 150 Hijriah beliau itu. Imam Abu Hanifah juga mengatakan demikian. Au bihaqqi anbiya'ik, atau dengan kedudukan nabimu. Orang soleh dan nabi itu para imam, kalau kita meminta doa dengan model seperti itu, mereka mengharapkan tidak diperkenankan. Yukrah ayyakula da'i, kata beliau, dibenci bagi orang yang berdoa mengatakan demikian. Apa yang dikatakan? Bihaqqi fulan atau bihaqqi anbiya'ik, atau dengan kedudukan para nabimu, maka tidak boleh. Yang ngomong siapa? Imam Abu Hanifah. Gurunya siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lihat, ini bukan Wahabi, Mas. Kalau dikatakan Wahabi, oh itu cuma Wahabi aja. Sampaikan ini perkataan siapa? Begitu. Bahkan beliau mengatakan au bihaqqil baitil haram, atau dengan kedudukan kehormatan Baitul Haram. Enggak boleh itu juga. Baitul Haram hina? Enggak, mulia. Tapi enggak boleh kita berdoa dengan kedudukannya dan kehormatan Baitul Haram. Seperti itu. Langsung kepada Allah Rabbul Jalla dzikru. Seperti itu. Benar tsani, jenis yang kedua kalau tadi dengan kedudukan. Seperti itu. At-tawassul ila Allah Ta'ala bi du'ai al-mauta wal ghaibin wal istighatsah bihim wa su'alihim qada' al-hajat wa tafrij al-qurubat wa nahwa dhalika fa hada min al-syirki al-akbar nakil min al-millah. Apa ini? Tawassul kepada Allah dengan doa kepada mayat, orang yang sudah wafat atau dimatikan oleh Allah Rabbul Jalla dzikruhu, wal ghaibin, atau orang-orang yang tidak ada di hadapan kita. Artinya begitu. Ghaibin itu ya berarti orang yang nggak ada di depan kita. Kita berdoa kepada Allah dengan seperti ini, dengan perantara mayat. Maka ini tidak diperkenankan. Maka ini termasuk apa? Syirik besar. Jelas. Ya tadi, kalau memang berdoa melalui perantara mayat, bahwasanya mayat tersebut itu mulia, tawasul dengan mayat tersebut karena mayat tersebut itu adalah orang mulia. Kalau memang boleh, harusnya nomor satu adalah mayat yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata para sahabat nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Sampai perang antara Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu anhum ajma'in pun nggak ada yang mendatangi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perlu ditegaskan tidak ada kubur yang memberikan barokah di muka bumi ini. Tidak ada kubur. Ini perlu catatan tersendiri supaya kita tidak menghambakan diri kepada kubur. Kubur itu didatengin, itu kita berdoa supaya dia ahli kubur ini diterima amalnya, bukan dimintai. Dan fungsi yang kedua kita ziarah kubur itu adalah mengingatkan mati. Mudah sebenarnya gitu. Terus jenis yang ketiga yaitu tawassul ila Allah bi fi'lil ibadati
'inda al-quburi wal adriha bidu'aillah indaha wa bina'i 'alaiha wa wad'a masalih dan seterusnya. Jadi tawassul di sisi kubur, tawassul kepada Allah di sisi kubur. Berdoanya kepada Allah. Ini kenapa tidak boleh? Ini adalah di sini dijelaskan bahwa dzari'atun mufdhiyatun ila syirk akbar. Ini bisa mengantarkan, ini pintu untuk menghantarkan kepada syirik besar. Dia doanya tetap kepada Allah, tetap dia doanya kepada Allah, tetapi dia memiliki keyakinan kalau di sisi kuburnya wali fulan. Nah ini lagi banyak yang seperti ini. Dia datang ke kubur fulan, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah. Ini para ulama kita yang mengatakan ini bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh salafun saleh. Tidak pernah dilakukan oleh para salafun saleh, orang-orang yang terdahulu yang memang percaya ilmunya, tidak pernah melakukan seperti ini. Zaman dahulu di tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau para imam yang datang setelahnya, memang mereka nggak tahu di Baqi itu kuburan siapa, di Masjid Nabawi itu ada siapa, dan seterusnya. Memang mereka nggak tahu. Mereka tahu ketika mereka terdapat masalah, ketika menuntut, salah satu contohnya menuntut ilmu, mereka kekurangan ini dan itu, sampai kekurangan biaya dalam menuntut ilmu. Ada yang sampai para ulama jual gentengnya untuk menuntut ilmu hadis. Apakah mereka itu memohon kepada Allah terus kemudian bersimpuh di kubur-kuburnya para mujahidin di Baqi, terus Masjid Nabawi, terus kuburnya Umar, kuburnya Abu Bakar dan seterusnya? Tidak, mereka tidak akan pernah seperti itu. Maka dikatakan, kalaupun berdoanya kepada Allah, dikatakan oleh sebagian ulama kita ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ini pembahasan tentang tawassul. Baik, yang selanjutnya adalah usul syirki tis'atun, yakni pokok-pokok kesyirikan itu ada 9. Pokok-pokok kesyirikan itu ada 9. Yang pertama adalah sihir. Yang kedua adalah al-kahanah, perdukunan. Yang ketiga adalah tatayur. Apa tatayur? Beranggapan sial, tatayur. Yang keempat adalah ad-dawhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Nanti dijelaskan satu-satu insyaallah taala. Yang kelima adalah an-nadhar li ghairillah. Apa nadhar? Bersumpah atau janji untuk selain Allah. Yang keenam, al-isti'adzatu bi ghairillah. Isti'adzah, apa itu isti'adzah? Meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, ini enggak boleh. Al-isti'adzatu bi ghairillah. Terus selanjutnya yang ketujuh, ajwa'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Kenapa doa selain kepada Allah itu dilarang? Karena doa itu ibadah. Jawabannya gitu. Kenapa doa kepada selain Allah itu tidak boleh? Jawabannya simpel. Karena doa itu ibadah. Nanti insyaallah dijelaskan satu-satu. Yang kedelapan, al-i'tiqadu bin nujumi wal anwa, keyakinan terhadap perbintangan dan benda-benda langit. Ini apa ini namanya? Nujum, zodiak. Itu nikah sama yang zodiaknya apa nih? Ntar langgeng apa ya mas? Nah ini musik. Ya sabar. Intabihu ihari al-masalah ya sabar. Ini anak muda biasanya. La haula wala quwwata.
zodiaknya ini nggak boleh ketemu dengan zodiak ini. Nah, gitu. Antum tahu, bapak ibu kita zaman dahulu, nenek moyang kita zaman dahulu belum ada yang mendengar zodiak seperti ini. Bahkan nggak pernah ketemu. Anak cucunya sampai kayak antum sekarang. Iya tidak? Ada yang alhamdulillah, ada yang putih, yang semi-semi putih kayak anak gini. Jadi sampai sekarang, iya kan? Jadi nggak perlu dicari akun zodiak apa, gitu. Nggak usah. Oh Aries nih, kalau Aries nggak boleh sama Aries, Aries nggak boleh sama Aries lagi. Terus yang ke-9, al-i'tiqadu anna ghayrallahi yanfa' aw yadur. Bahwasanya memiliki keyakinan selain Allah itu bisa memberi manfaat dan memberi mudarat. Ini 9 pokok pondasi kesyirikan. Artinya bersumber gak jauh dari ini. Sumbernya adalah gak jauh dari ini. Qalu ad-dhabitus sabi', ini adalah dhabit yang ke-7. Kan kita sudah melalui beberapa dhabit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ke-7. Dhabit as-sabi', usulu syirki tis'atun. Pondasi pokok kesyirikan itu ada 9 yang tadi disebutkan. Ayat usul syirki al-akbar, syirik akbar ini. Wa huwa ayyattakhidha lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah wa yas'aluhu syafa'ah kama yas'alu Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yuhibbuhu kama yuhibbu Allah. Syirik akbar itu termasuk contohnya seperti apa? Contohnya itu dia itu menjadikan tandingan bagi Allah selain Allah. Dia menyembah Allah dan menyembah yang lain. Itu menjadikan tandingan. Terus apa lagi? Dia meminta syafaat sebagaimana dia meminta syafaat kepada Allah. Dia minta syafaat kepada makhluk. Ini juga termasuk terlarang. Terus apa lagi? Dan dia berharap sebagaimana harapan dia kepada Allah. Cinta kepada makhluk sebagaimana cinta dia kepada Allah. Waktu itu sempat dijelaskan, kecintaan itu juga bisa mengandung kesyirikan, bahkan masuk kepada syirik besar. Cinta yang seperti apa itu, Mas? Disertai dengan apa? Ta'zim. Kecintaan yang disertai dengan rasa ta'zim, bukan cinta sebatas cinta, bukan. Ta'zim itu pengagungan, meninggikan yang dicintai sebagaimana dia cinta kepada Allah. Nah seperti itu. Ini murojaah sedikit. Kita sering sampaikan ini supaya kita tidak keblinger di dalam cinta dan percintaan. Masya Allah. Ini kayak film percintaan gitu. Jadi kenapa? Kita lihat fenomena yang hari ini terjadi. Banyak orang cinta kepada manusia sampai takzimnya luar biasa, pengagungannya sampai menyerupai bahwa seolah-olah dia itulah yang memiliki manfaat dan mudarat sampai seperti itu kecintaannya, pengagungannya. Nah ini yang terlarang. Itu cinta yang terlarang. Nah, bukan cinta terlarang ya Mas ya. Nah, ini 80-an langsung senyum. Nah, tahu aja. Ini zaman dulu, cinta yang terlarang, tidak boleh ini seperti itu. Tapi kalau kita cintanya kepada istri, kepada suami, kepada anak, itu berbeda cintanya. Cinta biasa, suka harta, suka keindahan dan seterusnya. Tapi gak ada ta'zim di sana sampai pengagungan seperti cinta pengagungan orang-orang musyrik kepada berhala. Seperti itu namanya cinta ibadah. Cinta yang masuk dalam kategori ibadah. Baik. Kenapa yang seperti itu? Waqad akhbara Allah Subhanahu wa ta'ala annahu ad-dhanb alladhi la yaghfiruhu illa bit-taubah. Kita adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita
lanjutkan sedikit. Bahwasanya ini adalah yang dimaksud ke-9 ini adalah maksudnya nanti bisa syirik besar. Maka dari itu yang ini perlu diwanti-wanti sekali. Jangan kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga kita diwafatkan ke dalam keadaan mentauhidkan Allah Jalla fi'ula minallahumma. Maka kalau orang yang wafat dalam keadaan dia menyekutukan Allah seperti ini, maka dia kekal di dalam neraka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Jalal itu, wa innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah dalam keadaan wafat ini, diwafatkan dalam keadaan menyekutukan Allah, maka diharamkan baginya masuk surga. Diharamkan oleh Allah. Kalau Allah sudah mengharamkan, bagaimana lagi yang punya Allah? Kan gitu. Oh, antum mengharapkan? Bukan. Ini yang ngomong Allah. Bukan kan? Ini dia. Innahu may yusyrik billahi faqad harama. Bukan faqad yahrum. Allah mengatakan faqad harrama Allah 'alaihi jannah, bukan faqad yahrum Allah 'alaihi jannah. Apa bedanya? Bukan disandingkan dengan fiil, kalau bahasa Arab fiil madhi. Bukan kata kerja past tense atau lampau, tidak. Tapi di sini kata kerja yang bukan kata kerja yang sedang terjadi, bukan, tapi yang lampau. Artinya benar-benar diharamkan oleh Allah orang yang menyekutukan, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, diharamkan untuk masuk surga. Benar-benar diharamkan. Maknanya demikian. Faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Ini kelebihan bahasa Arab. Nah, semangat kita bersama belajar bahasa Arab. Beda kalau baca terjemahan Mas. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang dia itu diwafatkan dalam keadaan menyebutkan Allah, maka dia haram masuk, diharamkan masuk surga. Penekanannya kurang ketika dia mengetahui bahasa Arab. Faqad haramallahu 'alaihi jannah, sungguh dia akan diharamkan masuk surga. Beda tesnya. Gitu. Makanya ini tasji'an lahum lita'allumil lughah al-arabiyyah. Ini dorongan buat kita semua, bukan antum saja, ana juga, untuk mempelajari bahasa Arab. Baik. Syirik itu dibagi menjadi dua. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak berpanjang lebar di sini karena memang Allah alam husnudzon sudah banyak yang menerangkan, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu apabila dia menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan tandingan selain Allah bagi Allah. Jadi kita berdoa kepada yang lain juga berdoa kepada Allah, sujud kepada yang lain juga, dan sujud kepada Allah, dan seterusnya dengan berbagai macam bentuk ibadah. Seperti itu. Paham ya? Hukumnya seperti apa yang seperti ini? Apabila dia menjadikan tandingan bagi Allah, yani naqilun min millatil Islam muhbitul lil a'mali kulliha. Dia berpindah dari Islam kepada kufur, kafir, dan ini membatalkan seluruh amal yang dia pernah lakukan. Itu syirik besar secara singkat. Adapun syirik kecil, qismus tsani asyirku al-asghar. Huwa kullu ma ja'a fi nususi tasmiyatuhu syirkan wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Apa itu? Yani segala sesuatu yang datang di dalam nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, segala penyebutan atau hal yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan kalimat syirik, tetapi tidak sampai kepada batasan syirik besar. Wa huwa yaqau fi hayatil amal wa aqwal al-lisan. Ini biasanya terjadi di mana? Terjadi pada amalan-amalan yang terlihat, bukan amalan batin, bukan keyakinan. Kalau keyakinan ini yang bisa menggugurkan, adapun terus dengan lisan. Contohnya dengan lisan seperti apa? Bersumpah kepada selain Allah. Terus apa lagi? Ucapan Masya Allahu
wasyi'ta, dan seterusnya, kehendakmu dan kehendak Allah dan kehendakmu, dan seterusnya. Ini yang dikatakan salah satu budak perempuan kepada Rasulullah SAW. Kalau syirik kecil itu hukumnya bagaimana? Kalau tadi syirik besar kan dia bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau yang kecil ini gimana? Dia akan membatalkan amalan yang menyertai syirik kecil tersebut saja. Maka muhbitun lil amali al-muqarin wa fil akhirati tahta masyi'ati. Insyaallah ghafara lak wa insya'a 'adabak ka hukmi martakibil kabirah. Ini dia akan membatalkan amal yang disertai dengan syirik kecil tersebut. Contohnya riya. Ini tidak membatalkan amalan yang lain yang dia miliki yang tidak terkandung di dalamnya riya. Hanya amalan yang terkandung riya, misalnya contoh kecilnya, syirik kecilnya adalah riya. Apabila kita mengamalkan, jangan kita, manusia mengamalkan sebuah amalan yang di dalamnya ada riya, misalnya sedekah, maka sedekah tersebut pada hari itu yang dia lakukan itu sajalah yang batal. Adapun sedekah-sedekah yang kemarin-kemarin yang dia ikhlas tanpa riya, tidak masalah. Itu bedanya dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu membatalkan seluruh amalan yang dia pernah miliki. Walain asyraf fala yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan, wahai Muhammad. Nah ini terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Kalimat-kalimat yang model seperti ini, wahai Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah, maka batal seluruh amalanmu. Kita tahu Rasulullah itu maksum, tidak mungkin dia menyekutukan Allah. Terus kenapa Allah mengatakan demikian? Apa jawabannya? Ini dijawab oleh para ulama kita, lita'limil ummah, untuk mengajarkan kepada umat. Ini loh, Nabi ente saja kalau menyekutukan Allah batal, apalagi ente. Nah gitu. Nah ini takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Paham ya? Baik. Terus kemudian masuk ke dobit yang pertama, yang pokok yang pertama tentang kesyirikan, yaitu as-sihru, sihir. Sihir itu apa? Bola-bola kristal saja. Bukan cuma bola-bola kristal saja. Apa sihir? Sihir itu secara bahasa adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lain. Memalingkan sesuatu. Ini ada nukil dari Ashari, ahli bahasa, bahwasanya mengatakan sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lain. Itu salah satunya secara bahasa. Ada ungkapan yang lain, ibaratun amma khafiya wal sabab, sesuatu yang tersembunyi. Nah ini secara bahasa juga diungkapkan oleh ulama yang lain, sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Artinya sebabnya nggak bisa hampir bisa dibilang nggak kelihatan gitu. Baik. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya dikhayalkan tidak sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan, apa itu sihir? Sihir adalah buhul atau mantra jambi-jambi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis. Mantra atau jambi yang dibaca atau ditulis, atau sesuatu yang bisa memberi pengaruh pada badan, hati, dan akal. Itu sihir. Makanya sahur itu dibilang sahur itu makan malam yang kita berpuasa disebut dengan sahur, karena terjadi di
di malam hari yang tidak terlihat seperti itu. Baik, insya Allah kita sambung di kemudian hari karena sudah masuk Isya. Semoga nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala di pertemuan selanjutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.